Bab 41 Kota Pertumpahan Darah. Gunung berdarah, di depan jurang. 10 lebih kultivator berkumpul di sekitar mereka, dan lelaki setengah baya kurus di depan menyarankan. Rekan-rekan Taois, harap tunggu. Ada sekawanan lebih dari 100 binatang buas yang tersembunyi di dalam ngarai pemandian darah ini. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk memburu mereka dan berbagi mutiara-mutiara jahat yang kita peroleh? Du Qingqi tidak punya niat untuk berhenti saat dia berkata dengan dingin, "Maaf, kami masih punya urusan yang harus diselesaikan." "Haha, Nona, jangan menolak begitu cepat. Hal apa yang lebih penting daripada menghasilkan uang? Lagi pula, dengan kekuatan kita, memburu kawanan binatang buas itu bukanlah hal yang sulit. Rekan-rekan Taois, kalian semua tampak heroik dan luar biasa. Jika kalian bergabung dengan kami, kalian pasti akan bisa mendapatkan keuntungan yang besar." Pria parubaya kurus itu terus membimbing mereka dengan sabar. Rasa kasihan tak dapat terelakkan muncul dalam hati Chen Xi saat ia menatap para kultivator yang berkerumun mendekat. Du Qingqi tidak mengatakan apapun lagi. Duan Muze yang mengenakan pakaian putih dan memiliki senyum di wajahnya melangkah maju, lalu berseri-seri saat dia berkata, "Semuanya, sayangnya, aku harus memberitahu kalian semua bahwa kalian telah memilih target yang salah untuk diserang kali ini." "Bah, apa-apaan ini? Patuhi atau mati?" Wajah lelaki setengah baya kurus itu berubah muram, lalu dia mencibir sambil menjentikkan jarinya. Ekspresi para kultivator yang berkerumun itu tiba-tiba menjadi ganas dan mata mereka memancarkan cahaya yang ganas. "Aku akan memberi kalian semua satu kesempatan terakhir, serahkan semua mutiara kalian yang mengerikan dan enyahlah." "Baiklah, tinggalkan wanita itu, dia hanya baik untuk kita melampiaskan amarah." Pria parubaya kurus itu tertawa aneh saat memberikan ultimatum terakhir. "Kamu benar-benar berani menghina Qingqi. Benar-benar mencari kematian." Wajah Duan Muze menjadi dingin ketika dia melihat pria parubaya kurus itu benar-benar menginginkan Du Qingqi, dan sebuah pedang berwarna pelangi muncul dari udara tipis di tangannya. Astaga! Pedang pelangi 7 bintang yang berisi energi roh penindas memancarkan aura ganas yang tak tertandingi, dan bergetar pelan di tangan Duan Muze. Pedang itu tampak sangat ingin terbang keluar dan meminum darah musuhnya. Dalam sekejap, watak Duan Muze yang memegang pedang berubah. Senyum tipis di sudut mulutnya berubah menjadi seringai dingin, dan dia tampak menjadi pedang tajam terhunus yang melompat ke depan. "Ayo, kita bunuh anak ini dulu." Pupil mata pria parubaya kurus itu mengecil saat merasakan perubahan aura Duan Muze, dan dia tahu dia telah bertemu musuh yang tangguh. Dia tidak berani ragu dan berteriak keras, lalu dia memegang kedua pedangnya di tangannya untuk mengeluarkan bola-bola riak pedang yang menyelimuti tepat ke arah kepala Duan Muze. "Bunuh!" Para kultivator lainnya juga mengacungkan senjata mereka dan mengerumuni Duan Muze. Menghadapi situasi seperti itu, ekspresi Du Qingqi tampak tenang dan Song Lin tampak linglung dan mengantuk. Sebaliknya, Chen Xi menatap para pembudidaya yang menyerbu dengan rasa kasihan. Bukankah anak-anak ini sahabat? Mereka benar-benar membiarkannya mengorbankan hidupnya sendirian. Pria parubaya kurus itu melirik mereka dengan sudut matanya, dan ketika dia melihat Du Qingqi dan yang lainnya melihat dengan tidak peduli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Al-Qaid, saat lelaki setengah baya kurus itu tertegun sejenak, sebuah nyanyian pelan tiba-tiba terdengar di telinganya. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia melihat 100.000 cahaya pedang ganas yang tak tertandingi telah menyelimuti sekelilingnya dan ki yang mengerikan menyerang wajahnya, berdenting, 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 berderak. Serangkaian suara logam pecah bagaikan popcorn terdengar tiba-tiba, dan semua senjata di tangan para pembudidaya yang telah mengepung Duan Muze telah patah di gagangnya. Mungkinkah pedang di tangan orang ini adalah harta karun ajaib yang bertingkat? Semua kultivator yang mengelilinginya, termasuk pria parubaya kurus itu, semuanya menunjukkan keterkejutan, lalu seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan rasa dingin dan teror yang tak terbatas. Dia masih sangat muda dan memiliki harta karun ajaib yang bertingkat. Mungkinkah dia murid inti dari sekte atau klan besar itu? "Mati!" Duan Muze menyapu kelompok pembudidaya yang tertegun dengan jijik, lalu pergelangan tangannya bergetar ringan dan langsung menusuk 10 lebih cahaya pedang yang mengalir keluar seperti air dan melesat keluar. Puas, 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 puas. Setetes darah menyembur ke udara,
lelaki setengah baya kurus kering dan teman-temannya bahkan belum memahami identitas Duan Muze ketika mereka merasakan sakit di dada mereka dan sudah ada lubang berdarah di lokasi jantung mereka, kemudian pupil mereka membesar sebelum jatuh ke tanah. Belajar merampok orang lain hanya dengan sedikit kultivasi ini, sungguh sangat menggelikan. Duan Muze menggelengkan kepalanya dengan jijik, lalu dia dengan elegan berbalik dan tidak melirik mayat-mayat di tanah dan memerintahkan, "Kamu, bersihkan tempat kejadian." Chen Xi cepat-cepat berjalan mendekat dan mulai dengan cekatan mengumpulkan mutiara-mutiara mengerikan yang dimiliki para pembudidaya tersebut. Sejak mereka memasuki Bloody Mountain, mereka telah menghadapi penyerbuan oleh sekelompok demi sekelompok kultivator yang tidak memiliki mata yang jeli. Para kultivator ini merangkai berbagai alasan dengan tujuan tidak lain adalah untuk merebut mutiara-mutiara mengerikan yang dimiliki orang lain. Ketika dihadapkan pada situasi semacam itu, Duan Muze tentu tidak bisa berdiam diri dan menonton saja. Tentu saja, itu terutama demi memamerkan sikap anggun dan kekuatannya yang tangguh di depan Du Qingqi, dan semua musuh itu dilawannya, sama sekali tidak memberi Chen Xi dan yang lainnya kesempatan untuk bergerak. Dia seorang diri maju ke medan perang, mengandalkan teknik bela diri tingkat tinggi, kitab suci pedang biduk, yang diwariskan dalam klannya dan harta karun ajaib tingkat tinggi, pedang pelangi bintang 7, yang dimilikinya, untuk dengan mudah menyapu bersih semua musuh dan menikmati pusat perhatian. Adapun orang-orang yang sangat tangguh, kelompok mereka yang beranggotakan 4 orang tidak pernah bertemu satu pun dari mereka dan dapat dikatakan sangat beruntung. Tuan muda Duanmu merasa dirinya lebih baik daripada mengumpulkan kekayaan dari mayat musuh-musuhnya, dan ia menyerahkan tugas pembersihan pertempuran kepada Chen Xi. Demi mutiara-mutiara yang mengerikan dan neteresim baleful ki di dalamnya, Chen Xi tidak punya alasan untuk menolak, dan setelah mengalaminya beberapa kali, tekniknya dalam mengekstraksi kekayaan dari orang mati menjadi lebih mahir. Jurang ini bernama Bloodbath, dan ada kota sederhana di balik jurang ini tempat kita bisa beristirahat. Kita harus mempercepat dan bergegas ke sana. Kalau tidak, begitu malam tiba, semua kawanan binatang buas yang bersembunyi di balik bayangan akan bergerak keluar untuk mendatangkan malapetaka di setiap inci tanah ini. Bahkan jika kultivasi kita lebih tinggi, kita masih akan tenggelam di lautan binatang buas yang sangat menakutkan. Du Qingqi melihat peta slip giok di tangannya, dan ketika dia melihat Chen Xi telah selesai membersihkan tempat kejadian, dia tidak menunda sedikit pun dan langsung berjalan menuju kedalaman jurang. Ada kota di sini. Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk bertanya di tengah jalan. Tepat sekali, sudah ada hampir 10.000 tahun sejarah sejak domain Nether Barbar Selatan muncul. Demi melewati malam yang mengerikan di dalam Bloody Mountain, banyak kultivator berkumpul bersama 1000 tahun yang lalu untuk bersama-sama membangun banyak tempat perkemahan pertahanan. Setelah mengalami renovasi, penguatan, dan perluasan dari para kultivator generasi selanjutnya, kota-kota saat ini pun terbentuk. Jadi begitulah adanya. Chen Xi mengangguk. Esensi sejati pasti akan terkuras saat berburu binatang buas, dan energi roh di dalam wilayah Nether Barbar Selatan telah habis, belum lagi ki jahat yang membumbung ke langit. Pengisian kembali esensi sejati tidak hanya membutuhkan batu roh dan pil obat, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang aman dan waktu untuk menyerap energi roh di dalam dan mengolahnya. Munculnya sebuah kota tidak diragukan lagi memecahkan masalah ini dengan sangat baik. Perjalanan selanjutnya dilakukan dalam keheningan. Kelompok Chen Xi yang beranggotakan 4 orang melewati ngarai sepanjang 500 km dan tiba di dataran yang luas. Dalam perjalanan ke sini, kelompok Chen Xi telah bertemu dengan beberapa kultivator lainnya. Sebelum kelompok Chen Xi dapat bereaksi terhadap mereka, mereka akan bergerak jauh untuk menghindari kelompok Chen Xi begitu mereka bertemu, seperti burung yang terkejut hanya dengan dentingan tali busur. Mata mereka memancarkan kewaspadaan dan kesiagaan yang pekat. Para kultivator yang berhasil tiba di sini pasti telah mengalami banyak serangan dan pertempuran yang menegangkan selama beberapa waktu. Saya menduga kekuatan mereka juga sangat luar biasa, dan melihat ke arah yang mereka tuju, mereka juga bergerak untuk memasuki kota itu sesegera mungkin. Begitu banyak kultivator berkumpul bersama, saya bertanya-tanya apakah pembunuhan dan pembantaian masih terjadi di sana. Chen Xi diam-diam memikirkan hal-hal yang membebani pikirannya, tetapi langkahnya tidak lambat sedikit pun. Di bawah pimpinan Du Qingqi, mereka melesat maju selama hampir 2 jam sebelum akhirnya melihat garis besar kota yang tampak sangat jauh. Saat dia menatap kota yang memancarkan pesona kuno dan bersejarah itu,
langkah kaki Du Qingqi sedikit melambat, dan suaranya yang dingin masuk ke telinga Chen Si dan yang lainnya. Ini adalah kota pertama di Bloody Mountain, Bloodbath City. Menurut perhitunganku, setidaknya ada 5.000 kultivator yang berkumpul di sana kali ini. Para kultivator ini datang dari berbagai tempat dan ada orang-orang yang kuat dan lemah bercampur di dalamnya. Kita harus berhati-hati begitu kita masuk. Chen Si mengangguk pelan. Perkelahian terjadi dimanapun orang berada. Semua orang di sini demi mendapatkan mutiara yang mengerikan, dan begitu konflik pecah, itu pasti akan menjadi situasi yang tidak akan berhenti sampai salah satu pihak tewas. Namun, Chen Si tidak takut dengan semua ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mundur dengan aman bahkan ketika menghadapi seorang kultivator alam Istana Valet. Belum lagi ini adalah wilayah Nether Barbar Selatan yang kultivasinya terbatas dan kultivasi tertinggi hanya pada tahap kesempurnaan alam bawaan. Dalam waktu singkat, mereka berempat tiba di depan Bloodbath City. Tidak seperti kota-kota di dunia luar, meskipun Bloodbath City memiliki kata "kota" dalam namanya, ukurannya tidak berbeda dengan sebuah desa. Dinding kokoh yang tingginya hampir 33 meter mengelilingi kota dari segala arah dan hanya ada satu gerbang besi berat di tengahnya yang memungkinkan jalan masuk dan keluar kota. Tetapi pada saat ini, gerbang kota telah benar-benar macet karena pertikaian nampaknya telah terjadi di depan dan menyebabkan banyak sekali pembudidaya berdiri dan menonton di sini. Li Huai, apa yang ingin kau lakukan? Membunuh kami agar kami tutup mulut. Sebuah suara marah terdengar dari dalam kerumunan, dan Chen Si tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Li Huai, orang ini benar-benar datang ke Bloodbath City juga. Chen Si melangkah maju dan mengamati pemandangan itu sebentar, dan dia benar-benar melihat Li Huai. Selain itu, di seberang Li Huai, dia bahkan melihat tiga wajah yang dikenalnya, Lu Shaochong, Ku Cheng, dan Duan Ying dari Redcliffe Institution. Pada saat ini, wajah ketiga orang itu dipenuhi amarah, tetapi tatapan mereka pada Li Huai juga dipenuhi ketakutan. Ketika Chen Si bertemu mereka bertiga pertama kali, mereka hanya memiliki kultivasi pada tahap kesempurnaan alam pasca Natal. Hanya 3 bulan telah berlalu. Bahkan jika mereka telah maju ke alam bawaan, mereka sama sekali tidak sebanding dengan Li Huai yang telah maju ke alam Istana Valet. Mungkinkah kalian semua sudah melupakan kejadian 3 bulan lalu? Kalian semua tidak hanya merusak masalah penting klan Liku, kalian bahkan menyebabkan klan Liku kehilangan harta yang sangat berharga. Katakan padaku, apakah aku akan membiarkan kalian semua pergi? Li Huai tersenyum dingin. Merusak masalah penting klan Li. Mungkinkah dia berbicara tentang masalah saya yang memaksa manajer Wu mundur dari Danau Gua Roh dan menyelamatkan upeti yang ingin dikorbankan klan Li? Pada saat itu, saya mengatur agar kelompok Lu Shaochong yang terdiri dari 3 orang mengawal orang-orang itu kembali ke kota Kabut Pinus. Saya berasumsi bahwa klan Li memperhatikan mereka setelah mereka memasuki kota Kabut Pinus. Kilatan wawasan tiba-tiba muncul di benak Chen Si, dan dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi, kemudian api amarah muncul di dalam hatinya. Masalah ini disebabkan oleh saya, tetapi menyebabkan kelompok Lu Shaochong yang terdiri dari 3 orang terlibat. Metode klan Li benar-benar terlalu tak tahu malu dan tercela. Karena kalian semua tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pada saat Chen Si sedang merenung, Li Huai tiba-tiba melangkah maju, tangan kanannya dengan ringan menggenggam pedangnya saat niat membunuh yang tajam melonjak keluar dari tubuhnya. Mati saja, diiringi suaranya, Li Huai menghunus pedangnya dan bergerak maju. Ujung pedangnya bersiul dengan cahaya dingin saat pedang itu berubah menjadi cahaya terang yang menutupi langit. Pedang itu tampak berubah menjadi segudang jarum pinus hijau dan lebat yang membelah langit saat pedang itu langsung menuju ke arah kelompok 3 orang Lu Shaochong. Esensi sejati terkondensasi menjadi cahaya pedang yang setipis jarum. Teknik pedang Li Huai jelas telah mencapai tahap lanjut. Dia hanya menusuk ringan dengan pedangnya, tetapi itu agung, dan sangat teratur. Itu juga langsung mengunci semua jalur mundur kelompok 3 orang Lu Shaochong. Kelompok 3 orang Lu Shaochong jelas tidak pernah menyangka bahwa Li Huai akan begitu kejam dan tegas, dan akan menyerang secara sewenang-wenang. Mereka langsung terkejut, mereka menatap kosong ke arah cahaya pedang yang menutupi langit saat terbang ke arah mereka, dan mereka benar-benar lupa untuk menghindar. Mungkinkah kita akan mati seperti ini? Di saat antara hidup dan mati, pikiran yang sama muncul serentak dalam benak ketiganya. Bab 42 Kemarahan Chen Si. Kota Bloodbath adalah kota pertama setelah memasuki Bloody Mountain.
Pada hari pertama dibukanya Southern Barbaric Nether Domain, asalkan ada kultivator yang mampu bertahan melewati Dusty Nightmare Area, maka mereka sebagian besar akan menuju ke Bloodbath City. Sebagai satu-satunya gerbang menuju kota pemandian darah, sudah ada sejumlah besar pembudidaya yang berkumpul di sini. Keputusan Li Huai untuk bertarung di sini tentu saja telah menghalangi jalan semua orang. Namun, saat ini, tidak ada yang peduli, karena suka menonton suatu kejadian adalah sifat umum manusia, dan para kultivator pun tidak terkecuali. Saat ini, mereka semua berdiri di kejauhan dan menonton dengan tangan disilangkan di depan dada. Saat Li Huai menghunus pedangnya, gaya pedangnya yang agung dan megah mengundang banyak tatapan terkejut, karena semua orang merasa bahwa di bawah pedang ini, ketiga murid lembaga Redcliffe yang jelas-jelas ketakutan itu pasti akan mati di tempat. Beberapa orang sudah mengungkapkan ekspresi tidak tega melihat apa yang akan terjadi. Astaga, tepat pada saat ini, suara yang seperti raungan naga tiba-tiba terdengar, dan seberkas bayangan hitam tiba-tiba melompat ke dalam pertempuran. Pedang di tangan sosok hitam itu seperti bima sakti di 9 surga saat ia menyapu dengan suara keras. Klak, 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 serangkaian suara yang keras dan menusuk telinga mengguncang sekeliling. Setelah itu semua orang melihat ribuan cahaya pedang yang seperti tetesan air hujan di langit telah hancur dan lenyap. Sementara di hadapan kelompok Lu Shao Chong yang terdiri dari 3 orang, secara mengejutkan berdiri seorang pemuda jangkung. Sial, serangan pedang yang mematikan itu benar-benar berhasil diblokir sepenuhnya. Sekarang ada tontonan bagus yang bisa disaksikan. Kenapa ini kutukan, Chen Xi? Kapan dia menjadi begitu tangguh? Hebat. Jing sedang mencari kematian. Li Huai itu adalah putra tertua dari klan nomor 1 di Pine Mist City, klan Li. Sejak dia keluar dari kultivasi tertutup 3 bulan lalu, dia sudah mencapai alam istana Valet. Aku berasumsi dia telah mengonsumsi sesuatu yang mirip dengan pil Essence Cell untuk memasuki wilayah Nether Barbar Selatan. Namun, bahkan saat itu, dia masih mampu memusnahkan sebagian besar kultivator alam bawaan tahap kesempurnaan. Katakan padaku, jika Jing tidak mencari kematian, lalu apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Mendengar pembicaraan dari sekitarnya, Duan Muze mengerutkan kening sambil menatap Chen Xi, lalu berkata dengan nada mengejek, dengan bodohnya maju untuk menyelamatkan orang lain. Mungkinkah dia berpikir bahwa dia dilindungi oleh kita, jadi dia bisa bertindak seenaknya? Du Qingqi tidak mengatakan apa-apa karena hatinya juga bingung. Song Lin yang selalu mengantuk ini bersemangat dan matanya berbinar saat menatap Chen Xi sementara dia berbicara dengan penuh kekaguman. Orang-orang zaman dahulu penuh belas kasih dan hangat hati, mereka penuh dengan kebajikan dan rasa keadilan. Makanan yang dibuat Chen Xi lezat dan hatinya juga sangat baik, aku bisa bahagia sepanjang hidupku dengan teman seperti itu. Du Qingqi dan Duan Muze keduanya tercengang ketika mendengar ini dan mereka terdiam. Apakah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Namun, saya bertanya pada diri sendiri, mengapa dia melakukan ini? Bila setiap orang membedakan hubungan antar pribadi berdasarkan kelebihan dan kekuatan, bukankah suatu hal yang beruntung jika dapat memiliki orang yang mengabaikan kehati-hatian demi teman-temannya? Chen Xi sama sekali tidak menyadari bahwa tindakannya telah begitu menyentuh hati Du Qingqi dan Duan Muze. Dia saat ini dalam keadaan waspada dan siap tempur, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan keadaan sekelilingnya. NOVEL-BIN.com. Kelompok 3 orang Lu Shao Chong telah mundur dari medan perang. Mereka merasa sangat bersyukur kepada Chen Xi yang telah menyelamatkan mereka sekali lagi, dan mereka tahu bahwa jika mereka tetap berada di medan perang saat ini, mereka hanya akan menjadi pengalih perhatian bagi Chen Xi dan tidak akan memberikan manfaat apapun bagi pertempuran. Namun, mereka sudah memutuskan sejak lama, bahwa jika nasib buruk menimpa Chen Xi, maka meskipun mereka bertiga harus mengorbankan nyawa mereka, mereka akan tetap mengorbankan nyawa mereka di hadapan Chen Xi, dan memastikan untuk memenangkan sedikit kesempatan bagi Chen Xi untuk bertahan hidup. Karena Chen Xi layak bagi mereka untuk melakukannya. Awalnya aku masih berpikir bagaimana cara menangkapmu dan membantu Nona Su melampiaskan amarahnya. Tapi sekarang, kau datang atas kemauanmu sendiri. Kau benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Rambut panjang Li Huai terurai di bahunya dan dia memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Chen Xi seolah-olah sedang menatap sesuatu yang mati. Kemudian dia mengangkat pedang di tangannya sebelum perlahan mengarahkannya ke Chen Xi. Pedang ini disebut Pine Ripple,
dan ini adalah harta karun ajaib yang berjenjang. Beranikah kau melawanku? Satu kalimat saja sudah mampu menggambarkan kesombongan dan keangkuhan Li Huai, dan mengundang sorak-sorai dari semua orang di sekitarnya. Bertarung. Seseorang di antara kerumunan berteriak dengan suara keras. Bertarung, bertarung, bertarung. Semangat orang-orang di sekitarnya langsung menyala, dan mereka semua berteriak keras dengan suara yang membumbung ke langit, menyebabkan semua kultivator yang jauh menoleh. Pada akhirnya, para kultivator lainnya tidak dapat menahan rasa ingin tahu di hati mereka dan mereka semua bergegas menghampiri. Mengapa aku tidak berani? Chen Xi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Bersamaan dengan selesainya Chen Xi berbicara, suara-suara di sekitarnya langsung menghilang dan hanya suara desiran angin yang tersisa. Suasana yang menindas dan tegang menyelimuti sekeliling, semua orang bersiap untuk pertarungan. Kedua pihak yang saling berhadapan saling menatap dengan penuh permusuhan, dan ini membuat semua orang menjadi lebih bersemangat. Tatapan mereka tertuju serentak ke arah dua orang yang sedang berkonflik, dan mereka menatap tanpa berkedip, tampak sangat takut kehilangan detail sekecil apapun. Li Huai adalah putra tertua klan Li yang memiliki bakat alami yang luar biasa dan memiliki dasar yang baik serta konstitusi yang baik. Dia telah maju ke alam istana Valet di usia muda dan benar-benar salah satu tokoh terkemuka di antara generasi muda kota Kabut Pinus. Sementara itu, meskipun semua orang dengan suara bulat tidak menyukai Chen Xi, itu tidak penting, karena yang paling diantisipasi semua orang sebenarnya adalah pertunjukan Li Huai. Itu adalah alam istana Valet. Sebagian besar orang yang hadir memiliki kekuatan di sekitar alam bawaan, dan mereka tidak diragukan lagi dipenuhi rasa ingin tahu terhadap kemampuan bertarung seorang kultivator alam istana Valet. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk belajar karena mereka sama sekali tidak akan memiliki kesempatan di waktu lain. Tunggu, namun, tepat pada saat pertempuran hampir pecah, sebuah suara tenang terdengar dari atas tembok kota dan menimbulkan gelombang ketidaksenangan di antara kerumunan. Apa-apaan ini? Datang untuk mengganggu pertempuran saat ini, bukankah itu terlalu tidak berakal? Namun, saat mereka mengangkat kepala dan melirik, ketidaksenangan di hati mereka langsung sirna. Mereka melihat seorang wanita muda berpakaian hitam berdiri di tembok kota, penampilannya yang manis dan menawan tampak diselimuti lapisan kemilau yang mempesona dan memikat di bawah langit merah tua, dan yang mengejutkan adalah dia adalah si jenius dari klan Su Kota Danau Naga, Su Jiao. Chang Bin berada di samping Su Jiao. Pemuda yang dikenal sebagai iblis pedang kecil ini berdiri di atas tembok kota dengan mata dan alis yang mengandung keganasan. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, aura mendominasi dan ganas di tubuhnya malah menyebabkan orang lain tidak dapat mengabaikannya. Kedua orang ini adalah murid inti dari 6 klan besar di kota Danau Naga. Dibandingkan dengan mereka, Li Huai tidak dapat dibandingkan dengan mereka, terlepas dari status, identitas, atau tingkat kultivasinya. Pada saat ini ketika Su Jiao maju untuk menghentikan pertempuran, meskipun semua orang ingin marah, mereka tidak berdaya. Akan tetapi, apa yang diucapkan Su Jiao selanjutnya malah kembali menyulut semangat dalam hati setiap orang yang hadir. Kekuatan rekan Daois Li Huai tidak buruk, tetapi kekuatan rekan Daois Chen Xi juga tidak buruk. Jika pertempuran yang menjadi pusat perhatian semua orang tidak dipicu oleh taruhan, bukankah itu terlalu hambar? Mata indah Su Jiao tersenyum saat dia melirik kerumunan dengan lancar, dan setelah dia selesai berbicara, dia tidak bertanya kepada Chen Xi apakah dia setuju sebelum berbicara dengan keras kepada orang-orang di sekitarnya. Apa pendapat semua orang tentang saranku? Wajar saja jika dia mengatakan bahwa kekuatan Li Huai tidak buruk, tetapi mengatakan bahwa kekuatan Chen Xi tidak buruk membuat kebanyakan orang tercengang. Sebelumnya, meskipun Chen Xi berhasil menyelamatkan kelompok 3 orang Lu Shaochong dari Li Huai, dia berhasil memanfaatkan kesempatan saat Li Huai tidak siap dan mengejutkannya. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Li Huai dalam pertempuran yang sebenarnya? Dalam keadaan seperti ini, di mana hasil pertarungan sudah bisa ditentukan secara kasar, memasang taruhan ekstra jelas merupakan tindakan yang tidak perlu dan melampaui ekspektasi semua orang. Namun ketika Su Jiao tiba-tiba bertanya kepada mereka semua, orang-orang yang hanya ingin membuat masalah itu berteriak sekeras-kerasnya. Bagus, taruhan, Duan Muze tidak bisa menahan geli. Ini bukan pertarungan, ini seperti bertarung di atas ring untuk memperebutkan pengantin wanita. Namun Du Qingqi yang sedang menatap pertarungan itu tidak merasa geli sedikit pun.
Beberapa kata sederhana dari Su Jiao dan Chen Xi telah membuatnya tidak bisa mundur. Jika dia mundur sekarang, dia pasti akan dimahkotai dengan reputasi sebagai pengecut. Selain itu, semua orang di sini mungkin tidak akan setuju. Yang terpenting, hampir semua orang tahu bahwa ketika Chen Xi lahir, ia telah bertunangan dengan Su Jiao. Meskipun kontrak pernikahan telah hancur, ketika dihadapkan dengan usulan Su Jiao yang merupakan mantan tunangannya, jika Chen Xi mundur, itu pasti akan memberitahu semua orang, lihat, bagaimana mungkin seorang banci seperti ini layak menjadi nona muda tertua dari klan Su. Kontrak pernikahannya dihancurkan hanyalah tindakan yang tidak dapat dipilih oleh klan Su. Apa taruhannya? Chen Xi menatap Su Jiao yang berada di atas tembok kota dengan tatapan tanpa emosi, dan suaranya acuh tak acuh seperti mesin dingin. Sangat mudah. Jika kau kalah, serahkan token pencerahan neter, lumpuhkan kultivasimu sendiri, dan minta maaf padaku sebagai pengakuan bahwa kontrak pernikahan antara kau dan aku yang hancur sepenuhnya adalah kesalahanmu. Tepat setelah Chen Xi selesai berbicara, Su Jiao berkata dengan lugas, seolah-olah dia sudah memikirkan kondisi ini sejak lama. Token pencerahan neter. Ada beberapa puluh orang yang ekspresinya terfokus saat mendengar kata-kata ini. Tatapan mata mereka semua tertuju pada Chen Xi dan secercah keserakahan yang tak terlukiskan muncul. Di mata mereka, token pencerahan neter, aku tidak pernah menyangka Chen Xi benar-benar memilikinya. Tapi kondisi ini terlalu berbisa. Dia jelas melakukan ini karena dia ingin mempermalukan Chen Xi di depan semua orang. Alis indah Du Qingqi mengernyit, lalu dia menatap Chen Xi, tetapi dia malah melihat ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya dan dia tidak mampu memahami apa yang ada dalam hatinya. Chen Xi memang memiliki token pencerahan neter, ia memperolehnya dari iblis besar badak ungu berkepala dua dan ia tidak memahami efeknya selama ini. Namun saat ini, perhatiannya tidak tertuju pada hal ini. Seluruh pikirannya bagaikan disambar petir ketika mendengar syarat terakhir yang diajukan Su Jiao. Adegan-adegan kontrak pernikahannya yang dihancurkan muncul dalam pikirannya, tatapan penuh penghinaan dari para kultivator klan Su, penampilan kakeknya yang kesakitan dan menyedihkan, suara tawa keras dari orang-orang di sekitarnya, serpihan-serpihan kontrak pernikahan yang melayang anggun di udara. Dia malah menganggap ini sebagai suatu syarat, tidak merasa keberatan untuk mengatakan hal ini di depan semua orang, dan dia ingin aku mengakui bahwa semua ini adalah kesalahanku. Setiap kata yang diucapkan Su Jiao terngiang-ngiang di telinga Chen Xi dan menghantam hatinya dengan keras. Dia merasa pikirannya meledak dengan keras, dan keberanian melonjak dari dalam dirinya. Ada kemarahan yang tertahan di dadanya, dan kemarahan ini terakumulasi menjadi semakin kuat, sampai-sampai pori-pori di seluruh tubuhnya terisi hingga membesar dengan cepat dan hampir pecah. Pada saat ini, saat dia menatap gadis muda yang manis dan menawan yang berdiri di atas tembok kota, Chen Xi memiliki keinginan kuat untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun, ekspresinya luar biasa tenang sampai tidak ada sedikit pun riak atau fluktuasi, seperti genangan air yang tergenang. Sepasang matanya kosong dan abu-abu seperti abu, dan tidak ada sedikit pun emosi yang bisa dilihat darinya. Jika Chen Hao ada di sini, dia pasti akan mengerti bahwa saudaranya sedang marah. Benar-benar marah. Karena tidak ada yang tahu seberapa kuat amarah dan niat membunuh yang tersembunyi di balik sepasang mata kosong saudaranya. Semua orang yang telah menunggu dalam diam untuk waktu yang lama akhirnya mendengar Chen Xi berbicara. Suaranya yang rendah dan dalam terdengar dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Aku setuju dengan syaratmu, tapi aku juga punya syarat sendiri. Bicaralah, meskipun kontrak pernikahan antara kita berdua telah hancur, selama syaratmu tidak terlalu berlebihan, aku bisa menyetujui semuanya. Su Jiao tersenyum tipis, dan wajahnya yang manis dan menawan diwarnai dengan godaan yang tak terbatas, menggoda sampai-sampai pikiran semua orang menjadi gelisah. Tetapkan sumpah hati di bawah dao surgawi di hadapan semua orang. Jawab 3 pertanyaanku dengan jujur. Jika ada tipu daya, maka hadapilah murka surga. Chen Xi berbicara kata demi kata dan ekspresinya menjadi lebih tenang, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Bab 43 bertarung. 3 pertanyaan. Sebagian besar orang yang hadir jelas bingung ketika mendengar syarat Chen Xi, dan orang-orang yang berpikiran kotor pun menebak. Mungkinkah anak ini tidak boleh menanyakan beberapa pertanyaan pribadi kepada Nona Su? Berani sekali. Menetapkan sumpah hati di bawah dao surga bukanlah hal yang sepele. Betapa terhormatnya identitas Nona Su.
Mungkinkah dia harus menjawab apapun yang kau tanyakan? Kondisimu ini sudah keterlaluan. Di tembok kota, Chang Bin meledak dalam kemarahan dan dia berteriak dengan keras, saat sikap yang sangat menakutkan memenuhi seluruh pemandangan, seolah-olah gelombang udara musim dingin yang paling dingin tiba-tiba tiba. Di bawah kekuatan yang mendominasi dan ganas ini, ekspresi semua orang yang hadir menjadi pucat, kaki beberapa kultivator dengan kekuatan yang relatif rendah menjadi lunak dan mereka langsung jatuh terduduk. Seluruh pemandangan menjadi kacau. Mata Chang Bin menatap Chen Xi dengan niat membunuh yang meluap. Apa? Tidak berani. Chen Xi yang berada di pusat badai masih tetap tenang seperti biasa, suaranya tenang dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi. Beberapa kata yang tidak memunculkan emosi malah menyebabkan Su Jiao merasakan ejekan Chen Xi yang tak tertandingi kuatnya. Su Jiao melambaikan tangannya untuk menghentikan Chang Bin yang hampir mengamuk, dan berkata dengan suara dingin, "Baiklah, aku akan menyetujuinya. Tapi sejauh yang aku ketahui, syarat ini pasti tidak akan terwujud." Setelah selesai berbicara, dia menatap Li Huai dan berkata dengan dingin, "Saudara Li, aku serahkan pertempuran ini padamu. Sebaiknya kau tidak mengecewakanku, dia pasti akan kalah." Li Huai tersenyum percaya diri dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Baginya, jika dia menang dalam pertempuran ini, maka dia pasti akan mampu memenangkan hati Su Jiao. Jadi, dia sudah memutuskan bahwa bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia masih akan menginjak-injak Chen Xi dengan ganas. "King Qi, bagaimana kultivasi Chen Xi?" Di antara kerumunan, Duan Muze mengerutkan kening saat bertanya. Tidak ada lagi rasa jijik dalam kata-katanya, karena apa yang dikatakan Song Lin sebelumnya membuatnya memiliki pemahaman baru tentang Chen Xi. Du Qingqi tertegun lalu menggelengkan kepalanya. "Aku hanya tahu bahwa dia hanya memiliki kultivasi di alam bawaan. Adapun seberapa kuatnya, aku tidak tahu dengan jelas." "Alam bawaan, kalau begitu, bukankah dia sudah benar-benar tamat?" Duan Muze sendiri memiliki kultivasi di alam Istana Valet, jadi dia secara alami sangat akrab dengan kemampuan seorang kultivator alam Istana Valet. Sejauh yang dia ketahui, bahkan jika kultivasi Li Huai tertahan pada tahap kesempurnaan alam bawaan, dia sama sekali bukan seseorang yang bisa dilawan Chen Xi. Kesenjangan antara alam adalah sesuatu yang mustahil untuk diatasi. Mungkin tidak demikian, Chen Xi bukanlah seorang kultivator alam bawaan biasa, mari kita tunggu dan lihat saja. Song Lin tersenyum tipis, dan tatapannya pada Chen Xi memiliki sedikit warna aneh. Du Qingqi dan Duan Muze keduanya melirik Song Lin dengan bingung, tampaknya tidak pernah menyangka bahwa Song Lin akan memiliki penilaian setinggi itu terhadap Chen Xi. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berbicara lagi dan mereka semua menahan napas. Semua orang tahu bahwa makna pertempuran yang akan segera dimulai telah berubah total. Chen Xi tidak berekspresi saat dia berdiri diam di sana tanpa bergerak. Kalau saja dia tidak berbicara tadi, orang-orang mungkin akan curiga bahwa dia sudah tidak hidup. Chen Xi berusaha sekuat tenaga untuk menekan api amarah di dalam tubuhnya, namun pikirannya secara mengejutkan tenang saat ini dan ini adalah keadaan yang sangat aneh. Dalam fisiknya yang tangguh, yang telah ditempa ke alam bawaan oleh seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta, darah, tulang, dan bahkan saraf di seluruh tubuhnya tampak akan terbakar karena membawa serta kerinduan yang kuat. Rindu melampiaskan hasrat bertempur yang membuatnya gemetar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam lautan kesadarannya, energi jiwanya tampak seolah-olah telah menjadi bersemangat dan mengamuk dengan liar. Otaknya seperti es yang diselimuti oleh bola api, dan segala sesuatu termasuk detail terkecil dalam jarak 50 km sepenuhnya terpantul di matanya. Du Qingqi tiba-tiba menyadari bahwa seberkas cahaya tiba-tiba menyala di mata Chen Xi yang kosong dan acuh tak acuh, seperti seberkas sinar matahari yang telah menembus kegelapan pekat sebelum fajar. Kemudian, cahaya itu menjadi terang sedikit demi sedikit dan dalam sekejap, serpihan cahaya ini berkumpul di mata Chen Xi dan berubah menjadi lautan api yang berkobar. Wah, keluhan dan kebencian yang terpendam dalam hatinya selama 10 tahun lebih menjelma menjadi hasrat bertempur yang dahsyat dan dilepaskan tanpa syarat. Dengan Chen Xi sebagai pusatnya, aura yang dahsyat menyebar dan menyelimuti seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, Chen Xi tampak seperti pedang berharga yang bilahnya telah sepenuhnya terungkap, pedang berharga yang berdiri tegak dan bahkan ingin menembus langit. Ekspresi Li Huai yang berdiri menghadap Chen Xi berubah serius,
dia bisa dengan jelas merasakan hasrat bertarung Chen Xi yang tak tertandingi dan sikapnya yang ganas dan mengesankan serta tak kenal takut terhadap kematian. Orang ini ingin bertarung dengan nyawanya. Sayangnya, dia masih terlalu hijau. Li Huai menggenggam erat pedang Pine Ripple di tangannya saat cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya dan esensi sejati di seluruh tubuhnya berputar. Udara dalam jarak 10 meter dari sekelilingnya langsung menjadi kacau oleh aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Niat bertempur membumbung tinggi dan niat membunuh membara, bahkan udara menjadi sangat berat akibat konfrontasi antara Chen Xi dan Li Huai. Para penonton terkejut dalam hati, dan mereka dengan paksa membuka mata lebar-lebar, takut akan melewatkan detail kecil dari pertempuran itu. Li Huai mengambil inisiatif untuk menyerang, ujung kakinya mengetuk tanah dengan ringan. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul di udara tanpa tanda sedikit pun, dan Pine Ripple Sword di tangannya menciptakan segudang bayangan pedang yang dengan cepat melesat lurus ke bawah seperti anak panah yang tajam. Mendesis, cahaya pedang yang ganas dan cepat itu melesat lewat dan membelah langit, mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga dan tajam yang tak menyenangkan yang makin lama makin keras dan seperti teriakan burung bangau putih yang nyaring. Penusuk 1000 burung bangau awan pinus. Seruan terkejut terdengar dari dalam kerumunan. Pineclut Tousan Krenol adalah salah satu jurus pamungkas dari teknik bela diri tingkat menengah, Pinecrane Sword Scripture. Jurus ini telah melampaui teknik bela diri tingkat dasar untuk mencapai tingkat-tingkat lanjut. Saat jurus ini dieksekusi, segudang cahaya pedang akan mengembun menjadi satu, siulan yang dipancarkannya saat merobek langit terdengar seperti air pasang dan tampak seperti teriakan sekelompok burung bangau. Kecepatan jurus ini dan kehebatan kekuatannya juga di luar imajinasi. Secara umum, hanya para kultivator alam Istana Valet yang mampu terbang di langit yang mampu menguasai esensinya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Li Huai akan menggunakan jurus mematikan seperti itu begitu saja, dan di saat yang sama mereka merasa terkejut, mereka pun tidak dapat menahan rasa khawatir terhadap Chen Xi. Apakah anak ini mampu menghindari teknik pedang tingkat lanjut? Chen Xi tidak menghindar. Dia mengangkat kepalanya dan sepasang matanya yang dipenuhi dengan semangat juang yang membara langsung menjadi sebening kristal dan memantulkan seluruh medan perang. Kekuatan persepsi Chen Xi yang sangat besar bagaikan tentakel gurita yang tak terhitung jumlahnya, ia dengan jelas menangkap semua perubahan dalam keterampilan pedang Li Huai, dan dalam sekejap ia melihat jejak kekurangannya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Pusaran pedang angin terbelah yang kacau. Astaga! Pedang Azure Bolt berayun dengan frekuensi yang mengagetkan saat mengeluarkan lengkungan pedang berbentuk bulat sempurna yang tak terhitung jumlahnya di udara sebelum akhirnya berubah menjadi pusaran cahaya pedang. Pusaran itu berputar dengan cepat, dan menghancurkan udara hingga mengeluarkan ledakan dahsyat dari pecahan udara yang halus. Pada saat inilah serangan pedang Li Huai yang terkondensasi dari ribuan cahaya pedang merobek langit dan tiba di hadapan Chen Xi. Serangan pedang ini adalah salah satu jurus pamungkas Li Huai. Ia yakin bahwa meskipun itu adalah seorang kultivator yang berada di alam Istana Valet seperti dirinya, kultivator itu tidak akan berani menerima serangan pedang ini di kepalanya. Di matanya, Chen Xi yang tidak menghindar tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Kresek, kresek, kresek. Namun, yang tidak pernah dibayangkan oleh Li Huai adalah bahwa serangan pedang yang dipadatkannya dari segudang cahaya pedang tidak dapat bergerak maju begitu mengenai pusaran pedang di hadapan Chen Xi. Kemudian, dia melihat pusaran pedang di hadapan Chen Xi tiba-tiba mulai berputar dengan gila-gilaan seperti batu kilangan yang digerakkan dan tanpa henti melemahkan kekuatan impulsif pada pedangnya. Ujung pedang yang ditutupi oleh segudang cahaya pedang itu sebenarnya seperti lilin yang meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Pusaran ki pedang. Teknik pedang apa ini? Li Huai terkejut dalam hati dan dia buru-buru menarik pedangnya dan mundur. Serangannya telah gagal dan jika dia tetap tidak mundur, maka dia hanya akan memberikan lawannya kesempatan untuk mengambil keuntungan. Wah, akan tetapi, tepat pada saat Li Huai menarik pedangnya dan mundur, pusaran pedang di hadapan Chen Xi yang berputar dengan cepat tiba-tiba berhenti dan meledak dengan keras. Aliran udara di seluruh medan perang hancur berkeping-keping dan mengeluarkan gelombang ledakan yang menindas. Energi pedang yang terbentuk dari lengkungan pedang bulat sempurna yang tak terhitung jumlahnya seperti meteor yang melesat keluar dengan dahsyat, melesat dengan dahsyat ke arah Li Huai yang sedang mundur. Dentang, 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 dentang. Pedang Pine Ripple di tangan Li Huai digunakan olehnya untuk membentuk penghalang yang tidak dapat ditembus di hadapannya yang bahkan percikan air tidak dapat melewatinya.
dan pedang itu nyaris menghalangi ki pedang yang cepat dan ganas yang menutupi langit dan menutupi bumi saat mendekatinya. Meskipun dia tidak terluka, tubuhnya terpengaruh oleh kekuatan impulsif ki pedang yang terus-menerus dan dia dengan malu mundur lebih dari 30 meter. Bagaimana mungkin, Pinnacle Thousand Crane Owl milik Li Huai benar-benar dihadang oleh anak ini? Kapan Jing menjadi begitu hebat? Itu jurus mematikan yang sudah berada pada tahap lanjut. Mungkinkah anak ini selalu menyembunyikan kekuatannya? Hebat, Li Huai awalnya berencana untuk menunjukkan kekuatannya kepada Chen Xi dengan satu gerakan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia malah dipaksa mundur sejauh lebih dari 30 meter oleh Chen Xi. Ini benar-benar kehilangan muka yang besar. Dalam satu gerakan, kekuatan tempur Chen Xi yang tak terbayangkan membuat semua orang yang hadir merasa tak percaya. Tatapan yang mereka arahkan ke Chen Xi membawa kebingungan, keterkejutan, keheranan, kekecewaan. Mereka tampaknya tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka pikir akan kalah tanpa diragukan lagi akan benar-benar meledak dengan kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Sepertinya itu, jurus pedang pembelah angin yang kacau. Duan Muze agak ragu karena jurus yang dieksekusi Chen Xi bentuknya mirip dengan jurus pedang pembelah angin yang kacau, tetapi gaya dan kekuatannya menjadi lebih baik lagi, seakan-akan sudah mulai berbentuk jurus bela diri tingkat tinggi. Aku juga merasa mirip. Du Qingqi mengingat kejadian sebelumnya dan merasa sangat bingung juga. Keduanya tidak tahu bahwa setelah Chen Xi membeli slip giok teknik pedang pembelah angin yang kacau, teknik itu disempurnakan oleh Ji Yu, yang sama saja dengan terlahir kembali. Gerakannya menjadi lebih sederhana dan langsung, tetapi kekuatannya malah berlipat ganda secara eksplosif. Teknik pedang pembelah angin yang kacau yang dia kembangkan berbeda dari yang dijual secara komersial, dan seharusnya sudah disempurnakan secara pribadi oleh seorang ahli. Meskipun gerakannya berbeda, gayanya bahkan lebih mendalam dan ringkas. Ini sangat luar biasa. Song Lin menatap tajam sambil berseru kaget. Aku ingin tahu siapa ahli itu. Tingkat kemampuan untuk mengubah yang biasa menjadi luar biasa ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli yang sangat hebat yang pemahamannya dalam martial Dao telah melampaui hal-hal biasa. Du Qingqi dan Duan Muze saling berpandangan ketika mendengar ini, dan mereka berdua merasa itu tidak masuk akal. Mungkinkah ada ahli luar biasa yang mendukung Chen Xi? Teknik pedang Li Huai telah mencapai tahap lanjut, namun ia dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh sampah itu, Chen Xi. Saudara Chang, apakah Anda dapat melihat rahasia di baliknya? Di atas tembok kota, ekspresi Su Jiao seperti es. Ia dalam hati tercengang oleh kekuatan tempur Chen Xi dan merasakan sedikit amarah terhadap kegagalan Li Huai. Li Huai ceroboh, ilmu pedang anak itu sudah mencapai tingkat lanjut dan tidak kalah sedikit pun dari Li Huai. Li Huai terpaksa mengalami keadaan yang menyedihkan karena lengah. Chang Bin merenung sejenak sebelum melanjutkan. Tapi kita tidak perlu khawatir. Meskipun Li Huai tidak dapat memanfaatkan keunggulan kultivasi Valet Palace Realm miliknya di Southern Barbaric Nether Domain, True Essence, Magic Tracer, dan perlengkapan lainnya miliknya sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh anak itu. Su Jiao mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Sepertinya aku meremehkanmu. Li Huai menenangkan diri dan menatap dingin ke arah Chen Xi yang berada lebih dari 30 meter jauhnya. Dipaksa mundur dalam satu gerakan oleh sampah dari keluarga miskin menyebabkan Li Huai, yang sombong dan angkuh, merasa sangat terhina. Pada saat ini, ketika dia mendengar bisik-bisik pembicaraan yang datang dari sekelilingnya, ekspresinya menjadi semakin dingin dan suram, api kemarahan tiba-tiba membumbung tinggi ke dadanya dan aura yang kuat di tubuhnya meningkat pesat. Teriakan pedang yang bagaikan raungan meledak. Li Huai secara terbuka melepaskan niat membunuhnya saat esensi sejati di seluruh tubuhnya melonjak. Setelah ini, aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk membuktikan seberapa besar sebenarnya jarak di antara kita.